got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on the line, and you know. Hai, perkenalkan nama saya Radian Deslawan dengan NIM 2303 kelas peternakan B, Fakultas Pertanian USU. Saya akan membuat tugas video praktikum anatomi dan fisiologi ternak unggas yang dibimbing langsung oleh Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Di sini saya menggunakan bebek atau yang dikenal dengan Plastinotus domesticus sebagai sampel yang akan diamati. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuh eksternal pada unggas ini. Terlebih dahulu, yang pertama itu adalah caput atau kepala, yang kedua itu kolum atau leher, yang ketiga trunkus atau badan, yang keempat itu ekstremitas anterior atau sayap, yang kelima itu adalah ekstremitas posterior itu kaki, yang terakhir itu kudal atau ekor. Sebelumnya saya akan menjelaskan jenis bulunya terlebih dahulu. Menurut susunan anatomi, jenis bulu dapat dibedakan menjadi yang pertama, plumae, bulu penutup bagian tubuh luar yang juga berbentuk vikor atau bentuk tubuh dari bebek. Yang termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan ekor. Bagian-bagian dari plumae terdiri atas yang pertama kalamus. Kalamus atau kuil, tangkai bulu yang melekat pada polikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai 2 macam lubang, umbiculus inferior pada pangkal ekor dan umbiculus superior pada bagian distal. Yang selanjutnya racis atau sar. Lanjutan dari kalamus tidak berongga merupakan penyokong vexillum atau pane, bendera bulu yang terdapat di kanan racis. Yang kedua itu bulu plumae. Plumae ini tipe banyak terdapat pada bebek yang masih muda, mempunyai kalamus yang pendek. Racis mereduksi dan berbaya panjang dan fleksibel. Sedang barbulainya pendek. Yang ketiga itu Phylloplumai. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat barbaya dan berbulai. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang diketahui. Fungsi bulu ini belum jelas diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kepala atau dicabut terdapat paru atau rostrum yang berfungsi untuk mematuk makanan, yang terdiri dari maksila dan mandibula, yaitu paru bagian atas dan bagian bawah. Lalu selanjutnya bagian hidung atau naas anterior yang berfungsi sebagai alat pernapasannya. Lalu sera atau pangkal paru. Lalu ada bagian mata atau organovisus untuk melihat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam atau internal dari bebek, yaitu sistem digosteria pencernaan. Pada bebek dimulai dari yang pertama rostrum atau paru, yang kedua esophagus merupakan saluran lewatnya makanan. Setelah melalui rostrum, pada esophagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga itu inglufis crop atau tembolok merupakan organ seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Pada crop, makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan oleh crop. Yang keempat, proventriculus berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang kelima itu ventriculus gijat atau empela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan batuan kecil atau grid yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat bebek makan. Yang keenam, intestinum
Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunium, dan dilenium atau mukosa usus. Halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari makanan oleh fili-fili pada dinding halus, pada intestinum tenue. Juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Yang ketujuh itu seseum atau cesa, terdapat pada pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Sesum merupakan batas antara intestinum tenue dengan yang pertama intestinum rasum, berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Yang kedua itu rektum, berfungsi untuk menampung feses melalui sebelum dikeluarkan. Yang ke-8 itu kloaka, merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalannya keluarnya feses atau sisa-sisa makanan dan urin. Oke, berikutnya itu ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu hati. Hati terletak di antara gijat dan empedu yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter atau kanan yang besar dan lobus sinister atau kiri yang kecil. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan, absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Yang kedua itu pankreas. Terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mengekskresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreatus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Yang ketiga itu vexilla vela atau kantong empedu. Fungsi empedu yakni mempercepat kerja amilase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya itu sistem pernapasan. Yang pertama nares, organ pernapasan unggas yang pertama atau yang sering disebut dengan lubang hidung. Lubang hidung PPI ini berguna untuk mengambil udara agar unggas bisa bernapas dengan baik. Yang kedua itu glotis atau laring, posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis atau laring mempunyai perbedaan, yaitu laring adalah pangkal trakea, sedangkan glotis adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Yang ketiga trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa yang terdiri dari silincis, tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kollaps karena adanya tekanan negatif pada saat bernapas. Yang keempat yaitu string. Setelah trakea turun ke dalam pangkal bagian trakea ada namanya string. Di dalam string ini terdapat lipatan-lipatan serabut di mana jika bergetar akan mengeluarkan suara. Yang kelima itu bronchus. Setelah string ada percabangan, yaitu bronchus kanan dan kiri, di mana rantai bronchus ini berhubungan dengan alveolus yang ada dalam pulmo dan paru-paru. Yang keenam pulmo atau paru-paru. Pulmo yang kenal dengan paru-paru ini berjumlah sepasang, atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi pergantian udara dan karbon dioksida. Yang ketujuh itu air sac atau kantong udara. Air sac atau kantong udara pada bebek ini berfungsi untuk mengatur volume udara dan dalam paru-paru agar tetap konstan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum atau bagian otak, yaitu yang pertama cerebrum atau otak besar, berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada galus-galus domestika. Yang kedua itu cerebrum atau otak kecil untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga itu medula oblongata atau batang otak sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah. Yang keempat itu medula spinalis atau sumsum tulang belakang untuk menyalurkan sinyal dari otak ke otot atau organ-organ tertentu untuk mengatur gerak.